pangkat negatif 6, ini saya tulis dengan 3, itu menjadi 10 pangkat berapa? Pangkat negatif 5. Negatif 5. Karena 30 itu adalah 3 kali 10 pangkat 1, gitu kan? 30 itu 3 kali 10 pangkat 1. Sehingga kalau 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 6, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Terus yang kedua itu adalah 15 mikrokolum. 15 mikrokolum berarti 15 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Gitu. Nah, kalau bilangan baku, kita mengacu pada bilangan baku, yaitu bilangan baku itu kurang dari 10, seharusnya kan 1,5 gitu kan, 1,5 kali 10 pangkat negatif 5 gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita pakai koma-koma, itu biasanya kita sendiri yang susah untuk mengkalikan, untuk membagi, dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau bisa dalam perhitungan itu bagaimana caranya agar kita tidak terzolimi dengan cara menghitung tersebut, gitu ya. Jadi ini nggak usah kemudian ngikutin kaidahnya bilangan baku, tidak usah. Pokoknya bilangan baku kita nanti terakhir saja, untuk terakhir. Oke, nah ini kenapa yang atas pakai 3, Bu? Nah, seperti itu karena ini bisa tanpa, kan kalau misalnya 3,0 nggak masalah gitu kan. Nggak masalah. Oke, kita masuk 3. Nah, ini Q1-nya 3 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian Q2-nya adalah 15 kali 10 pangkat negatif 6. Terus yang bawahnya R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita lihat 15 cm. R-nya adalah 15 cm. Nah, 15 cm ada berapa meter? Ada 0,15. 0,15. Kalau kita tulis dengan bilangan baku 15 kali 10 pangkat berapa? Pangkat berapa? Min 2. Sebenarnya pangkat di sini itu adalah berapa naiknya, berapa maksudnya naik tingkatnya. Jadi kalau misalnya sentimeter ke meter itu kan 2 kali naik. Jadi kalau naik itu nanti adalah negatif pangkatnya, tapi kalau turun itu adalah positif pangkatnya. Lebih enak seperti itu kalau saya. Jadi misalnya 3 kilometer itu ada berapa meter? Ya sudah 3 kali 10 pangkat 3 karena dia turun. Turunnya berapa tingkat? Turunnya 3 tingkat. Ya sudah 10 pangkat 3. Seperti itu. Itu lebih enaknya kalau saya lah ya. Kalau saya lebih enak seperti itu daripada 0, nah seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah 15 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara menghitungnya, bagaimana cara menghitungnya? Saya yakin yang namanya anak kelas 9B itu tanpa harus saya pisah-pisahkan angka, maksudnya angka tanpa pangkat jadi 1, yang pangkat jadi 1, tidak usah ya. Atau mungkin kalau misalnya bingung, ini saya tulis gini, 9 kali 3 kali 15, nah, kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6. Itu yang atas. Kemudian yang bawah ini adalah 15 dikuadratkan, berarti 15 kali 15. Bu, kenapa tidak dicari akhirnya? 15 kuadrat itu berapa?
Kalau saya jarang sekali untuk, kalau misalnya kira-kira bisa dicoret, kenapa tidak, gitu kan? 15, tulis saja 15 kali 15. Kemudian di sini 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2. Seperti itu. Gitu. Tinggal sekarang kita main coretnya. Mana yang dicoret ini? Ini ya? Ya tidak? Iya. Ya. Ada lagi? 15 15 sama 3. 15 sama 3. 15 sama 3 yang ini dapat berapa? 5. 5. 5. Yang 3, 1 ya? Iya enggak? Iya. Ya. Berarti selesai? Ada lagi yang bisa dicoret? Enggak. Yang pangkat nanti ya, mikir pangkatnya nanti. Enggak ada lagi ya? Kita tulis 9/5. Sekarang kita yang pangkat. Ini kalau misalnya saya 10 pangkat minus 2, ini 10 pangkat minus 2, kalau misalnya, oh kok ternyata di atas lebih banyak, ya udah nggak apa-apa. Ini 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 2, bisa dicoret dengan yang mana? Misalnya saya ambil ini, tinggal berapa? Dikurang berarti. Oh, nek Tinggal berapa? ditambah Tinggal tuh pangkat berapa? nek dibagi ki pangkatnya jadi ditambah, berarti jadinya min 5 plus min 2. Jadi min 7. Nek dibagi pangkatnya dikurang. Oh, ya ampun. Ini? Nah, yang dijelaskan? Diingat ya, mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Berarti mikro itu lawannya mega. Mega itu 10 pangkat 6. Tapi mega jarang banget ya, yang sering mikro dengan mili. Oke. Sudah? Halo, sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke 26. Nah, 26. Yeah. Nah, dua buah muatan masing-masing QA. Berarti misalnya kalau digambar di sini ada QA-nya, ini QA.
Kemudian di sini ada QB. Nah, ini 8 mikrokolum, ini adalah 4 mikrokolum. Terletak di udara, jarak keduanya itu adalah 3 cm. Dengan konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pertanyaannya, kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A. Yang dirasakan oleh muatan A. Yang dirasakan muatan A oleh kuat medan listrik yang dirasakan, maksudnya gini, kuat medan listrik yang dirasakan muatan A karena muatan B, berarti yang merasakan adalah A. Kalau yang merasakan A, maka yang mengeluarkan gaya itu adalah apa? Gitu kan? Yang merasakan adalah A, berarti yang mengeluarkan gaya adalah B, gitu kan? Iya dah? Iya. Iya. Sama seperti kalau kita menampar orang yang merasakan adalah orang yang kita tampar. Yang mengeluarkan gaya adalah siapa? Ya kita yang menampar, gitu kan? Ini juga yang dirasakan oleh A, berarti gaya itu berasal dari B. Maka rumusnya adalah E sama dengan F per Q, yang merasakan siapa? A. Gitu kan? Gayanya siapa? Gayanya yang mengeluarkan adalah si B. Gaya yang mengeluarkan adalah B. Yang merasakan siapa? A. Nah, berarti bagaimana ini? FB. Nah, ternyata yang diketahui adalah K. Kemudian QA. QA-nya adalah 8 mikrokolum. Berarti 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan QB, kira konsisten ya. Nah, QB itu adalah 4 mikrokolum. Berarti 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Terus IR-nya adalah 3 cm. Kalau dijadikan meter berapa? 3 kali 10 pangkat Minus 2. minus 2. 2. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, karena F-nya sudah sampai sini. F-nya itu berarti ada K. Berarti rumusnya apa F itu? Rumusnya F tadi apa? K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. K dikali QA kali QB dibagi R kuadrat dibagi lagi QA. Jadi sebentar. Salah. Nah, berarti ini ada yang bisa kita coret, yaitu QA dan QA. Oke. Nah, berarti rumusnya jadi apa? K kali QB dibagi R kuadrat. Gitu kan? Iya, Bu. Ya, sekarang coba dicari berapa itu hasilnya. Biar saya perbesar. Nah, berarti E.
sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya berapa QB-nya? 4 kali 10 pangkat negatif 6. R-nya berapa R? 3 kali 10 pangkat negatif 2. Dikuadratkan. Nah, kita coba ini. 9 kali 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 kali 3 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. 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 Ini ya, 3, 9 ya. Tinggal 4 kali lagi. Ini dengan ini berarti ini tinggal berapa? Minus 2. Minus 2. Minus 2. Nah, terus yang ini dengan ini tinggal berapa? 7. 7. 7. Berarti 4 kali 10 pangkat 7. Gitu hasilnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa kalian mencari bagaimana angka tersebut jangan diperbesar, kemudian diperkecilkan lagi. Jadi kalau ada pembagian-pembagian itu usahakan jangan memperbesar angka, kemudian mengecilkan lagi. Tuh. Ini saya dapat ilmu dulu juga dari guru SMA saya. Guru SMA saya mengatakan ini, kalau belajar itu jangan sampai menzolimi dirinya sendiri. Gitu. Maksudnya menzolimi dirinya sendiri ya itu tadi. Misalnya di atas ada 9, di bawah misalnya 3 kuadrat langsung 9. Atau 5 kuadrat langsung 25. Kalau bisa tulis aja, biasa. Nanti baru kita cari mana yang perlu kita coret. Seperti itu. Ya, ada lagi mungkin? Mau tanya nomor 36. 36. 36. Ini. Wow. Belum ya, belum sampai situ ya. Saya buat baru. Di sini ada rangkaiannya adalah rangkaian gabungan. 1. Ini rangkaian apa ini? Yang saya kotakin ini rangkaian apa? Yang saya kotak merah itu rangkaian apa? Paralel. Hari ini kok agak tidak keras. Ya. Rangkaian paralel. Nah, kalau ada rangkaian paralel seperti ini berarti kita harus membuat hambatan pengganti dulu. Hambatan penggantinya. Hambatan pengganti untuk rangkaian paralel itu rumusnya apa? 1/RP RT sama dengan 1 per R1. 1 per, karena di situ ada 3 berarti 1/R1, 1/R2 ditambah 1/R3. Iya kan? Iya enggak? Iya. Ya. Kalau hambatannya hanya ada 2, hanya ada 2 loh ya.
catatan hanya ada 2. Itu kalian bisa mencari RP-nya itu menggunakan R1 dikali R2 dibagi R1 plus R2. Ini hanya untuk 2 hambatan yang dipasang secara paralel. Kalau 3 hambatan boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian kalau kalian misalnya mengatakan untuk 3 hambatan seperti ini, kemudian kalian tambah lagi di sini ada R3, salah total. Gitu ya. Ini hanya untuk 2 hambatan, tidak boleh untuk lebih dari 2. Gitu. Nah, kalau lebih dari 2 berarti hanya bisanya ya memang seperti ini, kita masukkan 1/15, 1/30, 1/10. Berarti dijadikan berapa itu? Per 30. 30. 30. Yang 15 dapat 2. 2. 2. Yang 30 dapat 1. 1. Yang 10 dapat 3. 3. Nah, ini baru RP-nya. Kalau RP-nya yang ditanya berarti berapa? Per 6. 30. Ya, 30/6. Kok bisa dibalik? Sebenarnya RP ini mendapatkan RP juga dibalik kan? RP dibagi 1 toh. Nah, kalau sebelah kiri dibalik, maka yang di sebelah kanan dibalik juga. 30 dibagi 6. Berapa itu? 5. 5. 5. Nah, dari soal ini berarti bisa saya buat gambar lagi seperti ini. Nah, ini yang asli. Terus yang merah ini adalah hasil dari pengganti tadi. Nah, ya, ini adalah 4 ohm. Terus ini adalah 5 ohm. Nah, ganti ini. Jadi 5 ohm itu miliknya 10, 30, 15 gitu ya. Terus di sini ada 12 E itu adalah GGL, 12 volt. Kemudian R kecil itu adalah hambatan dalam di sumbernya. Jadi di sumber itu punya hambatannya juga. Jadi kalau sumber itu mengalirkan arus, maka di sumber juga akan dimakan oleh hambatan itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus yang namanya tegangan jepit, nah ini dikatakan tegangan jepit. Apa bedanya tegangan jepit dengan E? E itu adalah GGL, sama-sama menggunakan volt. Ini adalah gaya gerak listrik, GGL. Jadi GGL ini akan dipunyai oleh sumber jika belum mengalirkan arus. Belum ada arus listrik. Tetapi kalau tegangan jepit itu sudah mengalirkan arus, sudah ada arus listrik. Nah, itu bedanya. Berarti gini, kalau GGL itu belum mengalirkan arus listrik, berarti voltase 12 volt ini tetap dipunyai oleh sumber. Belum dimakan oleh R kecilnya. Jadi GGL-nya 12 volt. Kemudian kalau GGL itu sudah mengalirkan arus, berarti dia sudah bekerja, maka dia mengeluarkan voltasenya itu atau mengeluarkan arusnya itu ada yang memakan lagi di dalamnya baterai itu sendiri. Siapa yang memakan? Yang memakan adalah hambatan yang ada di dalam baterai itu. Sehingga bisa kita logika 12 volt kalau sudah dimakan di dalamnya oleh 1 ohm,
pasti akan keluarnya berkurang. Ya tidak? Kalau misalnya gini gampangnya, saya sebagai pimpinan mengeluarkan uang 100 juta misalnya. Nah, di dalam ruangan kantor saya itu sendiri, itu ada hambatan-hambatannya. Jadi yang mengkorup-korup itu. Nah, 100 juta itu mau saya serahkan ke Saga misalnya. Mau saya serahkan ke Saga. Nah, saya tidak langsung menyerahkan ke Saga, tapi melalui yang ada di bawahan saya. Nah, di bawahan saya itu hambatannya. Nah, oleh bawahan saya diambil dulu, misalnya diambil 100.000. Berarti yang keluar sampai ke Saga itu adalah yang kurang dari 100.000 tadi. Paham maksud saya? Paham, Bu. Oke, jadi R yang ada di dalam itu memakan dulu gitu. 12 volt itu akan dimakan dulu sama yang ada di dalam, kemudian baru dikeluarkan. Jadi tidak full 12 volt. Kecuali kalau tidak ada R dalamnya, baru dia akan full dikeluarkan. Tapi kalau ada R dalamnya, maka dia akan berkurang. Nah, akhirnya rumusnya jadi begini. Kalau V itu menurut hukum Ohm adalah V sama dengan R dikalikan I, R dikalikan I, Ferry, maka E atau GGL itu rumusnya bukan R dikalikan I lagi, tapi di sini adalah R plus R kecil dikalikan I. Sebenarnya rumusnya hampir sama. Cuma bedanya di sini ada R kecilnya. Jadi ada yang nambah makannya itu. Tuh. Gitu ya. Nah, sudah ini? Oke, sekarang kita lanjut. Ternyata di sini masih ada dua hambatan. Dua hambatan pertama adalah, saya belum langsung ke situ dulu ya. Hambatan pertama adalah 4 ohm, hambatan yang kedua adalah 5 ohm. Rangkaian apa ini? Seri. Ya, rangkaian seri. Rangkaian seri ini kalau diganti hambatannya menjadi satu hambatan, berapa besarnya? 9. 9. Ini adalah 9 ohm. Terus E-nya adalah 12 volt dengan 1 ohm. Nah, kalau kita mencari I-nya, ada berapa itu I-nya? Apa tuh? R-nya sudah punya. R sudah punya. R kecil ada. E-nya ada. Berarti I-nya berapa itu? I sama dengan E dibagi R plus R. Berapa itu? 12 dibagi 10. 10. 10 itu dari 9 plus 1. Hasilnya berapa? 1,2 ampere. 1,2. Nah, yang keluar dari sini adalah 1,2. Kemudian pertanyaannya, berapa tegangan jepit? Nah, tegangan jepitnya itu berarti di sini ini. Ini. Di situ. Berapa coba dihitung? Kalau I-nya yang keluar adalah 1,2, R-nya 9, berarti V-nya berapa? 10,8. 10,8. R dikalikan I. Terus R-nya berapa tadi? 9. I-nya adalah 1,2. 10,8. Volt ya. 10,8 volt. 10,8 volt. Nah. Berarti hilangnya berapa itu? Kalau dia punya awalnya 12 volt, yang hilang berapa itu? 1,2. 1,2.
Yang makan siapa? Ya R kecilnya tadi. R kecilnya 1,2 yaitu dari mana? Dari R dikalikan I. I-nya 1,2, R kecilnya 1. Berarti V-nya adalah 1,2. Kalau dijumlahkan hasilnya 12. Kesimpulannya bahwa tegangan jepit itu lebih kecil atau lebih besar daripada GGL-nya? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. GGL-nya lebih besar. Tegangan jepitnya lebih kecil. Kalau pertanyaannya saya sekarang, arus yang melalui 4 ohm ada berapa? Sudah keluar dari pertanyaan. Kalau ini sudah jawabannya adalah 10,8 ya. Yang keluar dari sini arusnya adalah 1,2. Berarti yang melewati 4 ohm berapa arusnya? 4 ohm dengan 5 ohm itu seri atau paralel? Seri. Kalau seri apanya yang sama? Arus listriknya. Arusnya yang sama. Nah, arus yang keluar itu adalah 1,2. Berarti yang melewati 4 ohm itu juga 1,2 gitu kan? IS sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, IS-nya, I-serinya itu ini atau ini. Nah, ini adalah I-seri. I-serinya itu adalah 1,2. 1,2. Berarti yang melewati 4 ohm itu juga 1,2. Yang melewati 5 ohm itu juga 1,2. Karena dia sama. Jadi kalau misalnya 1,2 itu lewat sini seret, terus melewati engkongki ini juga 1,2. Lewat sini juga 1,2. Nah, lewat ini juga 1,2. Ini 1,2. Itu I-nya. Nah, kalau misalnya I itu adalah 1,2, kemudian R-nya 4 ohm, maka voltasenya berapa di sini? Ngakak banget sih. I 1,2, R 4 ohm. Maka V-nya berapa itu? 4,8. 4,8 volt. Berarti tegangan yang melewati 4 ohm itu adalah 4,8 volt. 4,8 volt. Kemudian kalau tegangan yang melewati 5 ohm, berarti ini 1,2 ampere. Kemudian R-nya adalah 5. R-nya adalah 5. Maka V-nya berapa? 6 volt. 6 volt. Kalau kita jumlah berapa? 10,8. 10,8. Sama kan? Dan Sama. ya, di seri itu adalah karakteristik yang kedua, V-nya dijumlah. Gitu. Oke, berarti V di sini adalah 4,8. Ini V-nya adalah 4,8. Kemudian di sini V-nya adalah 6. Nah, voltase 6 itu miliknya 5 ohm. Dan 5 ohm itu ternyata berasal dari 15 ohm, 30 ohm, 10 ohm. Berarti voltase paralel di sini itu adalah 6. Karena 5 ohm tadi miliknya bertiga tersebut. Kalau paralel apanya yang sama? Voltase yang sama. Jadi kalau kalian ditanya I1-nya berapa? Ya kita tinggal hitung aja. V-nya adalah 6. V-nya 6. R-nya 15. Canda guys, Maka canda. I-nya berapa? I berarti 0,4. 0,4.
0,4 Pasti ada karena ya. 2 dikalikan 0,2 ya, 0,4. Iya. Terus kalau misalnya V-nya 6, karena V-nya sama ya, semuanya sama. R-nya 30, maka I berapa? Aku masih ditakut lali. Kino I berarti V bagi R. I berapa? Mana sama? 0,2. 0,2. 0.2. Sekarang satu lagi, karena masih ada satu ini kah? P-nya 6, R-nya 10, I-nya berapa? 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. I-nya ini. Kalau paralel, karena V-nya sudah sama, maka I-nya dijumlah. Sekarang kita lihat, apakah I itu jika dijumlah nanti akan mendapatkan 1,2. Loh, Bu kok 1,2 lah? Di sini punyanya 1,2. Coba kita lihat. 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,6. 1,2 tidak di situ? Iya, 1,2. Iya, 1,2. Jadi kalau ditanya I1-nya berapa? 0,4. I2-nya berapa? 0,2. I3-nya berapa? 0,6. Nah, tapi saya rasa nggak akan sampai ke situ kalau misalnya ASPD ya. ASPD nggak akan sampai ke situ. Biasanya ASPD kalian disuruh untuk memprediksikan mana yang paling terang. Gitu. Kalau seperti ini, berarti yang paling terang di mana ini? Kalau kita lihat serinya berarti 4 dengan 5 ohm ya. Kita lihat serinya 4 dengan 5 ohm, maka yang paling terang yang mana? Yang 5 atau yang 4? 5. Berarti kita harus melihat paralelnya dulu. 5 ohm. Karena yang paling terang adalah 5. 4 itu adalah yang kedua. Sekarang kita lihat 5. Benar-benar ya. 5 itu yang paling terang yang mana? 10. 10 baru 15. Setelah itu 30. Setelah itu 4 terakhir. Nah, seperti itu. Karena yang namanya terang dan tidaknya itu kalau menurut awam ya memang benar ya. Daya semakin besar maka akan semakin terang. Toh kalau kita disuruh mencari maksudnya membeli lampu itu Ya, pasti guys, yang kalau ditanya ini adalah audionya itu berapa watt. campur Berarti sama dayanya suaraku yang soalnya nggak mempengaruhi sengaja lampu tersebut kepencet terang dan tidaknya. mikrofon nih, jadi Kalau daya kedengar suara misalnya luarnya. satu lampu pijar, satunya lampu TL, tahu tuh TL? Yang tabung TL itu adalah kepanjangan dari tabel lem. Tabel itu berarti tabung, lem itu adalah lampu tabung. Jadi yang tabung-tabung yang putih-putih itu biasanya TL. Atau sekarang yang namanya LED ya, lebih ngirit lagi, lebih terang lagi. Kemudian ngiritnya itu bukan ngirit maksudnya energinya ya, ngirit energinya. Jadi kalau misalnya TL dengan pijar sama-sama 5 watt, ini nggak ada maksudnya untuk biaya ongkosnya maksudnya sama, energi yang dikeluarkan sama. Cuma cahayanya yang beda. Kalau pijar itu yang ini, yang ada filamennya, yang merah itu. Kalau pijar itu nanti membakar filamennya dulu, baru bercahaya. Tapi kalau yang tabel lem itu lemparan di air raksanya di situ. Kayak seperti itu. Jadi dia adalah cahayanya baru berubah menjadi kalor. Tapi kalau pijar kalor dulu baru cahaya. Gitu. Jadi tidak ada yang irit ongkos, tapi hanya cahayanya lebih terang.
Soalnya gini, salah kaprahnya kalau orang-orang awam, tuku TL wae sing ngirit, padahal enggak, sama, tetap sama. Misalnya 5 watt tetap sama bayarnya, cuma ngiritnya itu maksudnya lebih terang. Nah, itu lebih terang. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, kalau saya sarankan pakai yang lampu pijar sebenarnya. Tapi lampu pijar panas, cuma dia tidak ada gelombangnya. Tapi kalau lampu TL itu lama-kelamaan akan ada gelombang yang kelihatan. Tapi kalau misalnya masih bagus, nggak masalah sih sebenarnya. Lebih baik pakai yang TL atau LED juga nggak apa-apa. Atau yang sekarang itu yang pakai tepuk, atau mungkin yang bisa di setel di remote. Ada lampu yang bisa di remote kan pakai HP kita. Mau diterangkan, mau diredupkan, seperti itu ada. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Apa ya? Tanya apa nih? Bingung guys. Ayo usul guys. Tidak? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Soal nomor berapa? Aku mau tanya untuk yang soal nomor 38. 38. Nah, nih. PLN memilih transmisi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi untuk menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah secara efektif dan efisien. Karena, wah ini main logika, tapi saya rasa dikeluarkan tidak ya. Kalau biasanya yang main-main logika ini pembuat soalnya lumayan sip. Ini saya ke sini. Ya. Tegangan tinggi. Ini banyak rumus yang harus dipakai di sini. Walaupun kalian belum sampai ke situ ya, menjelaskannya sebentar ini. Wah, ini. Nah. Transmisi tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu berarti V-nya tinggi. Nah, rumusnya apa saja yang digunakan? Rumus yang pertama adalah tetap hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan R kali I. Kemudian R itu sendiri punya rumus atau faktor yang mempengaruhi besarnya R itu adalah massa jenisnya. Kemudian L-nya panjang dari penghantar tersebut dan luas penampangnya. Jadi yang mempengaruhi adalah jenisnya itu sendiri. Jenisnya misalnya ada emas, ada tembaga, ada besi dan sebagainya itu. Perak itu jenisnya, hambatan dalamnya. Kemudian L itu adalah panjang dari hambatan tersebut, panjang dari kawat penghantar tersebut. Kemudian A itu adalah luas penampang kabelnya, luas penampang kabel. Dan yang namanya luas penampang kabel tidak mungkin sampai 1 cm misalnya, karena coba kabel itu kan kecil-kecil ya, paling milimeter gitu kan. Itu. Kemudian ada lagi P sama dengan V dikalikan I. Ini. Kemudian ada lagi W sama dengan V dikalikan I dikalikan T. Insya Allah 4 itu. Yang untuk memperhitungkan petugas-petugas PLN mengalirkan arus listriknya. Jadi agak sedikit banyak ya, ternyata jelimet gitu kan. Coba kalau misalnya tidak tegangan tinggi, misalnya tegangan rendah gitu kan.
tegangan tinggi aja kabelnya pada dicolong gitu kan, apalagi tegangan rendah. Habislah kita nggak jadi menikmati PLN gitu kan. Nah, sekarang kalau kita coba ini, PLN memilih transmisi jarak jauh dengan tegangan tinggi yang menyalurkan energi listrik. Nah, daya, jadi di mana itu? Di PLN pusat, kalau di Kulon Progo di mana Pak PLN pusatnya Pak? Atasnya mana? Oh, atasnya dekat terminal. Saya tahunya Bantul. Bantul itu di Jalan Parangtritis. Itu pusatnya kalau nggak salah di situ. Nah, daya yang dikeluarkan oleh PLN pusat, gardu pusat itu biasanya gede, besarnya gede. Kemudian itu cara untuk menurunkannya itu adalah dengan trafo. Trafo ini nanti akan kita pelajari di semester 2. Trafo ini fungsinya adalah untuk menurunkan dan menaikkan tegangan arus bolak-balik. Oh, trafo. Jadi untuk menurunkan juga untuk menaikkan. Nah, trafo itu biasanya dipasang, kalau di tempat saya, kalau nggak salah itu di tempat saya yang di Kujon sana, itu kalau tidak salah yang dekat gardu ronda itu ada trafonya. Nah, trafonya biasanya meledak seperti itu. Nah, itu adalah trafo untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Oke. Nah, daya yang dikeluarkan dari posnya itu berarti sudah tetap ini. Tetap. Nah, rumusnya apa? P sama dengan V dikalikan I. Berarti kalau misalnya P-nya tetap, kemudian V-nya itu semakin tinggi, berapakah I? I-nya bagaimana? Bukan berapakah I? I-nya bagaimana? Kita coba mentelaah. I sama dengan P per V. Kalau V-nya tetap, ini adalah tetap, kemudian yang V-nya ini semakin besar, maka I-nya akan semakin bagaimana? Gimana? Kecil. Semakin kecil. Karena apa? Karena I dengan V ini berbanding terbalik. Gitu kan? I itu di atas. Ini kalau misalnya saya ubah jadi I ditambah I dibagi 1 kan, I-nya di atas, V-nya di bawah. Berarti V semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil. V-nya semakin tinggi, arusnya semakin kecil. Gitu kan? V-nya semakin tinggi, I-nya semakin kecil. Nah, kemudian R-nya kita ubah ke R-nya di sini. Nih. V-nya R-nya sama dengan V per I. Nek V-ne gede, I-ne cilik, berarti R-nya semakin bagaimana? Besar. Akibat I-nya kecil, maka R-nya besar. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan rumus yang R sama dengan rho kali L per A. R sama dengan rho kali L per A. Nah, kalau misalnya L-nya itu kan panjang ya, pasti pancet gitu ya. Maksudnya pancet itu tetap dari gardu mana sampai kemana, misalnya itu L-nya adalah panjang. Nah, sekarang R-nya itu semakin besar, maka A-nya semakin bagaimana? Kalau R-nya ini semakin besar, maka A-nya bagaimana? Semakin kecil. Semakin kecil. Nah, dengan luas penampang yang kecil ini, dengan luas penampangnya yang kecil,
berarti kawat yang dibutuhkannya juga tidak terlalu banyak. Karena tidak harus membuat luas penapang yang semakin besar gitu kan. Sehingga ini mengakibatkan kawatnya menjadi murah. Kawat penghantarnya menjadi murah. Gitu. Terus berarti yang mana ini? Ada yang sudah bisa diilangin? Tegangan tinggi menyebabkan arus listrik menjadi kecil. Benar ya? Tegangan tinggi menyebabkan arus listrik menjadi kecil. Nah, tegangan tinggi menyebabkan arus listrik menjadi besar. Salah, berarti ini salah ya? Iya nggak? Iya. Nah, sekarang kita lihat. Sehingga membutuhkan kabel listrik dengan luas penampang kecil. Benar nggak? Nah, ini Benar. sudah ada beda di sini. Nah, berarti jawabannya apa? Yang B. B. Kemudian, dan sedikit energi listrik yang terbuang. Ya iya, karena I-nya kecil. I-nya kecil. Atau mungkin Bu, kalau V-nya kan V-nya besar Bu, itu menjadi besar lah. Kita lihat bukan dari V-nya, tapi kita lihat dari I kali R kali I kali T. Ya kan? R-nya tetap I kali I-nya kecil-kecil, berarti kecil. Karena apa? Karena W dengan I itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau I-nya kecil, maka W-nya juga kecil. Minasan Kalau I-nya besar, konnichiwa. maka W-nya juga besar. Nah, itu alasan kenapa Jamatane. PLN Mantap. menggunakan Jiwa. tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi itu karena arus listriknya kecil, sehingga kabel yang dibutuhkan juga murah, terus maksudnya kecil juga, kabel yang dibutuhkan luas penampangnya kecil. Kenapa murah? Bisa dilihat dari kabelnya itu sendiri murah. Kemudian karena di Indonesia itu semua kabel ada di atas, jadi pada saat pengangkatan ke atas juga tidak terlalu berat. Gitu. Tapi bedanya nanti kabel, kalau di Jogja sudah ada yang kabel ditanam. Ya Pak Din ya. Kabel yang ditanam itu yang depan tugu itu ya Pak. Sekarang sudah ditanam toh depan tugu itu? Oh Bu, setahu saya baru di depan tugu ya. Jadi yang di depan tugu itu sudah di yang kalau kabel-kabel, kalau kalian lihat ke arah Wates lah, saya kemarin sempat melihat. Jadi dari mana ini? Cangaan ya, Cangaan ke arah Wates gitu. Itu kalau kalian lihat kabel yang namanya kabel-kabel di atas itu yang nggak karu-karuan bentuknya, maksudnya tidak begitu rapi cara apa ya, cara memasangnya itu tidak begitu rapi. Ya kayaknya rasanya wah, jadi pemandangan di atas itu berkurang gitu kan, pemandangannya kabel yang nggak karu-karuan. Dan ini pernah juga di Jogja juga seperti itu. Kalau yang saya pernah lihat adalah di depan tugu Jogja itu, kalau sore kan rame ya, sore rame, makanya mungkin karena rame pengunjung sehingga bagaimana caranya atas itu tidak, pemandangannya tidak dirusak dengan pemandangan kabel yang nggak terurus atau kabel yang tidak bagus perapiannya, sehingga sekarang sudah ditanam di bawah gitu. Jadi kelihatan di atas itu kelihatan nyaman, view-nya bagus gitu. Itu ada lagi? Ada lagi yang ditanya? Masih ada sedikit waktu? Sudah Bu. Ayo.
lubang ya, bukan lubah ya itu. Lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka, tidak memasang sekring. Melepas kabel dari stop kontak apabila peralatan listrik sudah tidak lagi digunakan. Ya, ada lagi tidak? Tidak? Benar ini ya. Kalau tidak saya kirim lagi soal. Kalau ini saya kirim dari tidak saya print. Duh, kok lupa lagi tadi apa? Nah, ini ada. Sudah ketemu. WA-nya yang lelet. Oh, WA saya mati. Oke, sudah. Sebentar. Oke. Bisa untuk latihan di rumah itu. Sudah, nggak ada lagi pertanyaan? Halo. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Bentar. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saya kirim lagi soal untuk latihannya. Kemudian yang di sekolah, soal-soal yang di sekolah, cuma ada satu soal ya, ada satu soal lagi yang di sekolah, silakan diambil besok kalau yang PTM. Kemudian kalau misalnya temannya Bu, boleh mengambilkan temannya, monggo, nggak apa-apa, silakan. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yes.